Desa Juhu Bincatan. Desa yang masih merupakan bagian dari Desa Muara Uri yang terletak di pedalaman Gunung Meratus. Desa ini masih di dalam kawasan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Letaknya yang jauh dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki selama kurang lebih 7-8 jam. Dari Desa Muara Uri, jalan masih bisa dilewati kendaraan bermotor. Setelah dari Desa Haulan, dilanjutkan dengan berjalan kaki bersama anak-anak Desa Juhu yang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu. Mereka rela berjalan selama 7-8 jam dengan medan jalan seperti ini. Mereka bersekolah di Batu Licin, dan jika ada kesempatan libur, mereka pulang ke kampung halaman untuk melepas rindu kepada orang tuanya. Oke, kita udah berjalan kurang lebih 1,5 jam ya. Dan perjalanannya masih seperti ini. Kadang terbuka, kadang tertutup, becek, belum ada ketemu pemukiman lagi. Dan kita udah mulai capek. Tapi mereka masih semangat luar biasa. Dengan melawan rasa takut, mereka tetap berjalan menuju desa mereka. Meskipun dengan tantangan alam, cuaca, bahkan ancaman dari hewan buas yang bisa saja mengancam keselamatan mereka. Tapi semua itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki tak menyulitkan kaki mereka untuk melangkah. Kondisi jalan yang licin, apalagi setelah diguyur hujan, sudah biasa mereka lalui. Menyeberangi sungai dengan jembatan kecil seperti ini tak masalah bagi mereka. Terkadang, sejenak berhenti melepas penatnya perjalanan. Dan mereka tak perlu membawa bekal makan dan minum, karena alam sudah menyediakannya. Cek banyak banget kayak rambutan. Ini segar, sedap. Pada musim buah kali ini, di sepanjang jalan banyak sekali buah endemik yang melimpah. Dari buah maritam, buku-buku, siwau, bahkan durian banyak dijumpai di sini. Akses yang sulit membuat desa ini kesulitan untuk mendistribusikan hasil alam mereka. Jembatan ini disebut Jembatan Sampanahan, karena sungai yang mengalir adalah aliran sungai Sampanahan. Setelah jembatan, kemudian bertemu dengan tanjakan Uri. Ini cukup menyiksa kaki. Tanjakan Gunung Uri. Ini tanjakan terakhir menurut mereka. Nggak tahu di tempat gimana berat. Di sini kami beristirahat lagi, sekedar menghela napas dan meluruskan kaki. Kemudian dilanjutkan kembali dengan jalur melewati sungai-sungai kecil yang panjang. Seperti ringan langkah kaki kami setelah menemui jembatan gantung ini. Karena jembatan ini pertanda kita sudah sampai di Desa Juhu Bincatan. Desa asri yang jauh dari hiruk-pikuk dan bisingnya kendaraan bermotor, membuat jiwa kami seperti terlahir kembali. Sambutan hangat dari masyarakat, warga yang ramah, dan ikatan kekeluargaan yang harmonis membuat kami nyaman berada di desa ini.
memasak sayur dari kebun sendiri dan makan masakan yang dimasak dengan perapian sederhana, makan bersama-sama keluarga. Suasana ini yang membuat kami ingin kembali ke desa ini. Bapak Waro, Waro ya, yang ketua adat ya, di desa apa namanya? ya, saya ketua adat kampung Bincatan. Harapan dari ketua adat dan seluruh warga desa di sini agar pemerintah dapat memperhatikan desa mereka. Lampu dari tenaga surya ini cukup menerangi rumah-rumah di sini dan cukup membuat suasana menjadi hangat. Kelahiran Raisa disambut hangat di desa ini. Hari ini adalah tasyakuran kelahiran Raisa dan sekaligus memberi nama yang warga sini menyebutnya dengan pelasbidan atau acara memberi nama anak. Seluruh warga berkumpul dan menikmati hidangan sederhana yang sudah dipersiapkan oleh tuan rumah. Suasana hangat yang harmonis terlihat di sini. Anak-anak ini adalah siswa dari SD Muara Uri kelas jauh. Dengan sarana dan prasarana seadanya, mereka tetap semangat untuk belajar meskipun dengan keterbatasan. Dengan memanfaatkan alat seadanya, membuat mereka berkreasi membuat alat olahraga. Jadi unik ini shuttlecocknya di sini dengan bambu dan beberapa bulu ayam. Bikinnya shuttlecock. Jadilah bulu tangkis yang kalau di sana rakyat kita berat 100.000, di sini bisa main. Raket saya kayu. Lagi lah, siap. Wah. Udah berapa tahun Pak mengajar Pak? Udah lama Pak ya? 12 tahun. 12 tahun. Sini kelas jauh Pak ya? Iya, kelas jauh. Kelas jauh, Muara Uri. Terus siswanya ada berapa Pak jumlahnya Pak? Siswanya yang bersekolah 8 orang. 8 orang. Yang nggak masuk 3 orang. Iya. Harapan saya dari pemerintah ya honornya tinggalkanlah. Kesejahteraan gurunya Pak ya? Iya, kesejahteraan. Semoga kelak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan bisa berguna bagi semua. Terutama bisa memajukan desa mereka sendiri. Bawa anaknya. Anak. Jadi 2 malam di Batu CBJ, 2 malam di bawah sini ke rumah dinas. Kali ini kami bersama Bapak Adul, guru di SD Desa Juhu menuju Desa Juhu Batu Sebigi. Dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit dengan kondisi jalan yang masih licin dan melewati sungai-sungai yang deras alirannya. Ini kampung Juhu Batu Sebigi, dusun 1 Desa Muara Uri juga, RT 2 Juhu. Dari sini ya. Iya, ini kelompoknya. Jauh. Oh, banyak maksudnya. Kalau di sini banyak, kurang lebih 12 rumah yang ada di seberang sana. Tapi masih masuk desa Muara desa Uri, Muara. masih di Muara Uri. Kota Baru. Kita ke sana aja, kita melihat rumah. Ada 4 nongol aja teh. Kota Baru bawah. Bar ini anak pertama kali. Oh, siapin. Nah, ini adiknya udah mau jalan-jalan 8 bulan ya. Bolak-balik terus 2 hari sekali balik-balik ke Dan hutan. Sebigi. Nggak sakit lah dia. Enggak aman ya. Emang rewel. Jauh jalan.
perjalanan paling cepat 1,5 jam lah dari Juhu tadi ke Batu Seminggi. Jalan kaki dengan jalan begini, bawa bayi lagi. Lihat tadi ya, banyak lomboknya ya. Setelah melewati desa Juhu Batu Semigi, perjalanan kami lanjutkan ke desa Juhu Hulu yang dapat ditempuh dengan waktu 2 jam berjalan kaki. Ladang ini merupakan hasil garapan dari warga desa Juhu Bincatan dan Batu Semigi dan dapat menghasilkan beras untuk dapat bertahan hidup. Dan akhirnya kami sampai di desa Juhu Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Barabai. Berbeda dengan desa Juhu Bincatan, desa Juhu Hulu ini tergolong lebih maju. Karena di sini sudah ada fasilitas listrik yang menyala 24 jam, wifi, kantor desa, puskesdes, dan juga sekolah negeri. Di sini kami juga disambut hangat oleh warga desa Juhu Hulu. Bambu jadi dibakar, minyak dikuyak. Disasap, bahasa kami itu disasap. Memang dari Juhu, kita coba. Setelah selesai berkeliling di desa Juhu Hulu ini, kami kembali ke desa Juhu Bincatan. Setibanya di Juhu Bincatan, kami disambut rintik hujan. Makan malam bersama dengan menu yang luar biasa, suasana alam yang syahdu yang jarang didapatkan di kota-kota. Jadi semua orang tua di sini berharap bahwa anak-anaknya itu bisa belajar, bisa berpendidikan tinggi. Karena itu di sini kan cuma ada SD itu juga kelas jauh, kelas 1 sampai kelas 5, dia kelas 6 sudah diusulkan ke Haulan untuk melanjutkan ujian karena dan melanjut ke SMP ada di Batu Licin, ada sekolah dan yayasan di situ. Setelah SMP pun masih berpikir lagi, lanjut ke SMA masih cari gitu. Tapi harapan orang tua di sini tuh pengen anaknya itu sekolah tuh lebih tinggi. Karena di sini memang ya dengan keadaan desa seperti ini jarang sekali anak-anak yang sekolahnya tinggi. Ada sarjana cuma bisa dihitung beberapa. Jadi mereka tuh sangat berharap kita bisa membantu, paling nggak mensupport anak-anak yang sedang bersekolah saat ini agar bisa semangat lagi untuk belajar. Jadi kalau kita
yang di kota tuh ya lebih semangat aja lagi belajar, karena orang-orang jauh itu ingin banget belajar dengan fasilitasnya baik. Mereka jauh jalan 8 jam tuh dapat sekolah yang layak. Masa kita yang mampu gitu gak semangat sekolah, jadi untuk semuanya itu harus lebih semangat. Kalau kita kurang semangat ya teman-teman kita ada yang lebih yang jauh sekolah jauh tuh untuk ilmu rela jalan kaki dengan akses jalan yang susah banget, dan gak semua mampu melewatinya. Menghantarkan anak-anak ini untuk menuntut ilmu dengan harapan anak-anak mereka dapat menjadi orang yang sukses adalah harapan terbesar dari orang tua mereka. Dapat meneruskan pendidikan yang lebih tinggi adalah doa mereka. Mudah-mudahanlah selamat, kami di sini selamat. Jadi kapan lagi ke sini, balik lagi ke sini naik ya, kami di sini kami harapkan. Ulun pasti ke sini lagi. Ulun Bang. anak-anak di pekan udah ulun kena ulun didik. Mudah-mudahan pian sehat terus, ulun kawak ke sini lagi kena lah. Pulang dulu, Pak. Kenapa mau membaru dulu? Lama baru. Dadah, Nasir. Nasir alam. Hari ini, hari terakhir kami berada di desa Juhu ini. Terasa berat untuk kembali pulang. Setelah berpamitan, kami lanjutkan perjalanan pulang. Banyak hal yang didapat dari desa ini. Mereka tetap semangat walau dengan keterbatasan. Menyadarkan kami bahwa kami harus lebih banyak lagi bersyukur, mengurangi mengeluh dan melangkah maju untuk masa depan. Semoga kami dapat kembali ke desa ini dengan sedikit membawa kebahagiaan.